Salah satu distribusi peluang atau distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu itu adalah distribusi normal. Kita tahu bahwa untuk menentukan probabilitas dari suatu variabel acak kontinu, kita lakukan dengan cara mengintegralkan. Maka peluangnya adalah suatu hasil integral tertentu itu adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk X continue, saya tulis di sini, X continue, lalu diminta peluang dari X di antara X1 dan X2, di mana kalau ini X continue harus diberitahu fx-nya atau fungsi fx-nya harus diberitahu. Maka ini akan sama dengan x1, x2, fx dx. Jadi mengintegralkan ini mengandung arti bahwa hasil integral ini merupakan luas di bawah kurva. Misalnya kurvanya itu adalah seperti ini misalnya. Maka ini adalah X1, di sini X2, maka peluangnya itu adalah luas ini. Ini adalah untuk variabel acak kontinu. Salah satu dari distribusinya adalah distribusi normal. Jadi kita akan membahas tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal ini adalah distribusi yang sangat penting untuk variabel acak kontinu. Jadi kita akan membahas ini, fenomena alam yang terjadi di sekitar kita itu banyak yang berdistribusi normal. Nah, yaitu misalnya ukuran, bisa ukuran berat badan, bisa ukuran pinggang, hasil panen, panjang dari suatu suatu spesies gitu ya. Kemudian skor ujian itu biasanya itu berdistribusi normal. Nah, itu kontinu karena memang populasinya besar sekali. Jadi itu untuk jumlah N yang besar yang tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Maka kita harus tuliskan dalam bentuk fungsi X yang kontinu dan bisa digambarkan dalam bentuk kurva. Probabilitasnya adalah merupakan luas di bawah kurva yang merupakan nilai integral dengan batas-batas tertentu. Nah, kalau untuk distribusi normal, itu mengikuti ketentuan dari fx tadi, tetapi fx khusus untuk distribusi normal adalah ini. Jadi, distribusi normal itu fx-nya atau fungsi kerapatannya adalah 1 per sigma, ini bacanya sigma, ini adalah simpangan baku dikali akar 2pi, kemudian dikali Euler, bilangan Euler pangkat min setengah, dikali X dikurangi mu, mu adalah rata-rata populasi, dibagi sigma atau simpangan baku kuadrat. Nah, ini berlaku untuk min tak terhingga sampai tak terhingga, sehingga bisa dikatakan bahwa integral, jadi ini probabilitasnya untuk seluruh fungsi fx, ini dx itu harus sama dengan 1, probabilitasnya harus 1. Ini. Nah, ini kalau kita memakai distribusi normal. Jadi distribusi normal itu jika digambarkan, jadi ini adalah gambar dari tadi, dari fungsi tadi, fx tadi. Yaitu 1 per sigma dikali 2pi dikali pangkat min setengah, X dikurangi mu dibagi sigma pangkat 2 dx. Nah, kita tentu, kalau dx sudah diintegralkan ya, ini adalah untuk fx-nya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita mengintegralkan ini tentu kita pusing sendiri. Dan ini tidak mungkin kita integralkan di sini. Kita akan menghitung probabilitasnya itu dengan mentransformasikan X itu ke dalam Z. Jadi, kalau gambar distribusi normal itu mempunyai ciri khas, dia mempunyai puncak, satu puncak. Puncak ini biasanya nilai modus. Jadi mean atau rataan, median, dan modus itu berada di satu nilai di sini. Makanya mereka adalah ukuran pemusatan ya. Lalu untuk selisih-selisih atau simpangan-simpangannya, misalnya ini adalah simpangan pertama, kiri dan kanan sama karena mu, median, dan modus itu membentuk suatu sumbu simetri. Maka ini ciri khas dari distribusi normal itu atau kurva normal itu
ini adalah suatu luas terbesar. Jadi suatu distribusi normal atau kurva normal itu di sini adalah suatu nilai terbanyak ada di sini, yaitu di antara satu simpangan dengan rataannya ini. Nah, ini adalah 2 kali nilai simpangannya, itu biasanya hanya 95,46%, maksudnya dihitung dengan tadi ya, dari sini ke sini. Berarti yang paling banyak adalah yang di sini. Ini ciri khas dari suatu data yang berdistribusi normal, yang digambarkan dalam suatu fungsi atau dengan fungsi kerapatan yang berbentuk distribusi normal. Jadi kurvanya kurva normal. Nah, ciri-ciri khasnya seperti itu. Maka, nah bagaimana memakainya? Menyelesaikan peluang dengan distribusi normal. Nah, dengan distribusi normal kita akan selesaikan peluangnya itu dengan kurva normal standar atau kurva normal baku. Maksudnya begini, kalau tadi kurva normal atau kurva untuk fx yang sudah didefinisikan tadi ini kan fx sama dengan tadi ya seper sigma akar 2 dan seterusnya. Nah, ini kan tadi mu, min dan semuanya. Nah, untuk kurva transformasinya itu kita ambil mu-nya ini, jadi saya ke sini. Mu-nya ini atau rata-ratanya kita anggap sebagai 0, berarti ini. Kita mulai dari 0, kemudian sigmanya itu 1. Berarti jarak ke sininya 1. Ini ke sini 1. Maka, lalu luas di bawah kurva, ini luas seluruhnya itu 1. Karena nilai probabilitas ya. Berarti karena dia membagi 2 yang sama, besarnya di sini 0,5, di sini 0,5. Nah, ini tidak pernah menyentuh sumbu. Tadi sumbu X berubah menjadi sumbu Z positif, ini menjadi Z negatif. Jadi ini tadi X positif, di sini X negatif. Oke, jadi ini ditransformasikan ke sini. Sehingga nilai Z tadi bisa dicari dari tabel menghasilkan suatu nilai probabilitas. Seperti itu. Nah, nilai Z itu kita menghitungnya sebagai luas di bawah kurva. Contohnya seperti ini. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal. Ingat ya, ini hanya distribusi normal. Di bawah kurva normal untuk Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,96. Ini gambarnya seperti ini. 0,96 berarti sebelah kanannya 0 ya. Seperti ini. Maka luasnya ini. Kita cari di tabel. Tabelnya saya ada lampirkan di sini. 0,96. Nah, berarti kita akan ambil 0,9 di sini, lalu kita cari 6 di sini. Ini ada 6. Berarti 0,96 kita tarik garis di sini. Adalah 0,3315. Seperti itu. Maka, kita lihat tadi, cara menjawabnya, berarti ini adalah luas arsirannya 0,3315. Ini adalah peluang untuk Z 0 sampai 0,95. Ini nilai peluangnya di bawah kurva tadi, luasnya. Kemudian, kalau seperti ini berarti kita hitung yang 1,52 saja. Karena sebelah kanan dengan sebelah kiri itu luasnya sama. Jadi, kalau di tabel berarti kita hitung yang 1,52. 1,5 ambil ini ya, kemudian cari yang 2. Cari 2. Maka ini 4357. Jadi kalau kita urut ini, iya ini 4357. Seperti itu. Maka luasnya tadi adalah 4357. Ini ya 4357. Ya. Seperti itu. Maka kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Sebelah kiri dari Z 0,23. Maka ini kan 0,5. Tambahkan saja dengan 0,23 cari di tabel. Berarti 0,2. Kesini ya ambil 0,2. Nah di sini cari 3. Maka ini ketemu di sini. Ini nilainya ada di sini. Yaitu 0,091. Kosong tinggal nambahkan. Nah kalau ini berarti 2 daerah tambahkan ya. Ini cari 1,0. Lalu 3 cari atasnya. 1,03 ditambah 1,2. Cari atasnya 5, ditambahkan. Jadi itulah peluangnya. Nah, Z-nya itu nanti ditransformasikan dari
X min mu per sigma ya tadi ya. Kemudian contoh soalnya itu gini pemakaiannya. Jadi sebuah pabrik memproduksi bohlam, ketahanannya berdistribusi normal. Ingat nih selalu diberitahu berdistribusi normal. Gini, atau biasa ditulis seperti ini. X itu biasanya gini, N. Berarti dia menyatakan berdistribusi normal dengan ini mu, di sini biasanya tulis mu. Kemudian di sini simpangan baku. Gini. Ini maksudnya variabel acak X itu berdistribusi normal. Nah, kalau di sini ini mu-nya adalah 850, ini mu, kemudian ini sigmanya atau simpangan bakunya. Nah, di sini ditanya X1-nya. Ketahanannya di antara 805 jam dengan 916 jam. Ini berarti X2. Nah, ini kita cari dulu. Berarti kan ini maksudnya kan peluang di antara 805, ini kan kalau kita masih dalam X, nah ini tidak mungkin kita cari karena kita harus masukkan ke dalam integral. Sehingga ini kita transformasikan ke dalam Z. Ini Z. Maka 805 itu cari. 805 itu berarti Z-nya 805 ini dikurangi 850 dibagi 50. Hasilnya min 0,9 ini. Min 0,9. Oke, lebih kecil daripada. Nah, ini 916 dikurangi 850 dibagi ini. Dibagi sigmanya 50 yaitu 1,32. Berarti ini 1,32. Maka kalau digambar, ini kan gambarnya gini ya. Kalau digambar, ini sorry. Ini berarti di sini adalah min 0,9. Di sini adalah 1,32. Berarti kita bagi dua daerah. Ini tambah ini. Oke, dicari. Maka kita cari dulu ini. Jadi di antara itu 0,9 cari di tabel 0,90 langsung atasnya 0. Hasilnya adalah 0,3159 untuk 1,32 berarti 0,4066. Nah, ini luas pertama, kedua ditambahkan. Demikian juga kan ditanya. Jadi ini ada berapa persen? Ini. Jadi ada 72,25% bohlam yang ketahanannya tadi di antara 805 dan 916. Nah, berapakah ini peluang bahwa dia tahannya 600 lebih daripada 962 jam? Lebih. Maka kita gambarkan kalau lebih itu kan di kurvanya berarti kalau tadi masih kurva X itu gambarnya seperti ini. Jadi ini 962 jam itu ya di sini. Lebih daripada itu ya. Ini masih sumbu X. Nah, ini kita transformasikan ke Z. Ya seperti ini. Jadi transformasikan ke Z kan dikurangkan ya dengan mu dibagi sigma itu 2,24 berarti ini. Nah, ini yang diarsir ini. Maka karena seluruhnya ini adalah 0,5, kita bisa kurangkan 0,5 ini kan dicari di tabel, hasilnya adalah 0,4875. Maka ini hasilnya 81,25. Ini berarti 81 dibulatkan. Karena yang diproduksi itu 6.500 bohlam, ada berapa itu peluangnya? Ini tahan 916 dengan ini probabilitasnya tadi 0,4875 tadi. Maka kita kalikan dengan 6.500. Jadi menjadi 81. Ini belum ya. Ini belum. Jadi ini tadi adalah masih nilai tabel dari 2,24 kita kurangkan. Hasilnya adalah 0,0125. Nah, ini peluangnya. Berarti peluang untuk lebih daripada itu adalah 0, lebih daripada 916 jam, 962 ya. 62 jam itu 0,0125. Nah, kalau diproduksi 6.500 bohlam berarti kalikan 6.500 sebagai frekuensi harapan ya menjadi 81 bohlam. Nah, seperti itu nanti pemakaiannya di distribusi normal untuk soal-soal yang berdistribusi kontinu dengan distribusi normal ya, dengan mentransformasikan ke dalam Z dihitung dengan tabel.